Baik semuanya, selamat sore. Mungkin kita langsung lanjut saja ya semuanya untuk melanjutkan ke materi yang selanjutnya yaitu terkait PBB dan juga nanti biaya materai. Jadi untuk mempersingkat waktu, layar serta waktunya saya serahkan kepada Pak Anggi. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mbak Asti. Em, Bapak Ibu, di sore ini kita akan membahas mengenai PBB dan nanti dilanjutkan dengan Bea Mitra ya. Oke, PBB ya. Oke, PBB ini, pada dasarnya adalah pajak atas bumi atau bangunan. Pajak atas bumi atau bangunan. Em, Dia dikenakan atas objek kepemilikan. Pemilikan. Kalau tadi BPHTB dia dikenakan atas perolehan ya. Kalau PBB dia dikenakan atas kepemilikan. Jadi pembeli sudah begitu pembeli membeli atau memperoleh tanah atau bangunan, dia akan dikenakan BPHTB. Lalu setelah itu dimiliki, nanti akan dikenakan PBB. Seperti itu ya. Uh, Alurnya ya. PBB nanti setahun lagi dikenakan PBB lagi begitu ya. Dia akan dikenakan setiap tahun. Gitu. Jadi PBB ini dikenakan atas kepemilikan tanah atau bangunan, gitu ya. Selama masih dimiliki. Oke. Nah, yang perlu Bapak Ibu tahu, PBB itu ada dua ya. Ada PBB P2, ada PBB P5L. Oke. Yang mungkin familiar sama Bapak Ibu adalah PBB P2. Ya, yang sering Bapak Ibu bayar itu adalah PBB P2 ya namanya ya. PBB di PBB atas rumah Bapak Ibu, PBB atas tanah atau bangunan yang Bapak Ibu miliki gitu ya, itu namanya PBB P2. P2 itu artinya perkotaan dan perdesaan ya. Em, nah, PBB P2 ini adalah kewenangannya Pemda Bapak Ibu. Kewenangannya Pemda. Jadi dulu dulu sebelum dialihkan ke Pemda, PBB ini adalah kewenangannya pemerintah pusat. Jadi semua semua jenis PBB dulu adalah kewenangannya pemerintah pusat semua. Lalu sejak tahun 2009 untuk PBB P2, ya, PBB atas rumah rumah Bapak Ibu itu yang ada di kota, di desa-desa itu dialihkan pengelolaannya ke Pemda. Ya, jadi semua penerimaan PBB P2, ya, PBB P2 itu menjadi penerimaannya daerah. Gitu. Oke, jadi ini juga banyak yang salah alamat ya Bapak Ibu. Jadi kalau mau tanya-tanya PBB jangan ke DJP. Jadi tanyanya ke kantor dispendanya, kantor Bapedanya, kantor penerimaan daerahnya, gitu ya. Kalau PBB P2. Tapi kalau PBB P5L, PBB P5L ini adalah kewenangannya pemerintah pusat lewat DJP. Oke. PBB P5L ini apa? PBB P5L ini adalah pajak atas bumi dan bangunan yang berada di dalam wilayah em, izin usaha tertentu ya. PBB P5L. Nah, PBB P5L itu perkebunan, perhutanan, pertambangan migas, pertambangan panas bumi, dan pertambangan mineral dan batu bara dan lainnya. Oke. Jadi kalau PBB P2 itu adalah pajak atas tanah atau bangunan yang berada di perkotaan atau pedesaan, kalau PBB P5L itu adalah objeknya adalah tanah atau bangunan yang ada di wilayah izin usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan migas, pertambangan panas bumi, dan pertambangan mineral dan batu bara dan
lainnya, lainnya, gitu ya. Nah, kalau PBBP 5R ini adalah kewenangannya DJP. Jadi penerimaan PBBP 5R ini akan masuk ke pemerintah pusat ya, melalui DJP gitu. Ini adalah gambaran besarnya ya. PBB ada PBB P2 dan P5R seperti itu. Nah, kita bahas dulu yang PBB P2 ya, perdesaan dan perkotaan. Nah, objek pajaknya, bentar ya. Oke, objek pajaknya adalah bumi dan bangunan, gitu ya. Bumi dan bangunan. Kalau bangunan mungkin Bapak Ibu paham ya. Jadi ya tanah, sorry, bangunan rumah gitu ya. Itu objek pajaknya PBB. Tapi kalau bumi, maksudnya bumi itu apa? Maksudnya adalah tanah ya, tanah dan apapun yang ada di dalamnya, begitu. Bumi itu adalah tanah dan apapun yang ada di dalamnya. Jadi objek pajak PBB itu adalah ya yang terlihat di atas, ya terlihat di atas dan yang ada di bawah, seperti itu. Ini ya, di sini dijelaskan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah atau perairan pedalaman, termasuk bumi hasil reklamasi atau pengerukan. Gitu. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap. Ya, konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi. Gitu ya. Oke, itu adalah objek PBB, bumi dan bangunan. Sedangkan subjeknya adalah orang yang memiliki hak atas tanah atau bangunan, ya, atau yang memperoleh manfaat atas bumi, memperoleh atau menguasai bumi, begitu ya, dan bangunan. Begitu. Nah, kalau tadi BPHTB em, untuk menghitung BPHTB itu kita perlu nilai perolehan, ya, nilai perolehan em, si tanah itu. Maka kalau untuk menghitung PBB, ya karena kan kita objeknya adalah kepemilikan ya kan, jadi kita nggak tahu nih berapa nilai si tanah itu, gitu ya kan. Kalau misalnya kita udah lama nih, kita udah punya tanah ya kan, kita nggak pernah kita jual, nggak pernah kita apa-apakan, apakah kita langsung tahu nilai tanahnya? Jawabannya enggak kan, kita juga nggak tahu ya berapa nilai pastinya gitu ya. Jadi karena kita nggak tahu nilai pastinya, kita pakai nilai NJOP. NJOP bumi dan NJOP bangunan ya. Ini untuk menghitung berapa sih nilai bumi atau bangunan yang kita miliki. Itu. Nah, NJOP ini pada dasarnya dia diatur oleh Perda ya. Jadi pemerintah daerah itu sudah menetapkan, Bapak Ibu, pemerintah daerah itu sudah menetapkan berapa NJOP setiap eh, setiap apa ya, setiap langkah atau setiap eh, meter tanah yang ada di wilayahnya. Misalnya pemerintah kota Jakarta Pusat gitu ya, atau Pemda DKI lah, keseluruhan DKI ya, mereka sudah menetapkan eh, NJOP untuk seluruh wilayah di Jakarta, bahkan sampai ke gang-gangnya pun mereka sudah tentukan itu nilai NJOP-nya, gitu ya. Mulai dari wilayah kota yang besar ya, sampai dengan wilayah-wilayah yang terpencil itu mereka sudah tentukan NJOP-nya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu hitung lagi NJOP-nya, nanti sudah ditetapkan oleh Perda, begitu ya. Lalu NJOP itu definisinya adalah, NJOP itu simpelnya adalah eh, harga rata-rata, ya harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, gitu. Jadi NJOP ini ditentukan oleh Pemda lewat mekanisme penghitungan kira-kira harga rata-rata kalau tanah di sekitar sini kalau dijual itu berapa, seperti itu. Jadi Pemda menetapkan seperti itu. Berapa kira-kira tanah di sekitar, misalnya mau menghitung tanah di Jalan Ulu Jami ya, di wilayah Ulu Jami ya, Jakarta Selatan ya. Misalnya mau dihitung tuh. Berarti kan kita harus menghitung dulu berapa kira-kira rata-rata semua tanah di sini tuh kalau dijual berapa ya per meternya.
Begitu cara Pemda menghitung NJOP untuk setiap wilayah yang ada di Jakarta. Gitu. Oke, cara menghitung PBB, cara menghitung PBB itu adalah kita jumlahkan ya, jumlah NJOP bumi plus NJOP bangunan dikurangi dengan NJOP TKP, dikurangi dengan NJOP TKP. Lalu dikalikan dengan persentase NJOP. Nah, NJOP yang ditetapkan oleh Pemda itu kan hitungannya per meter ya, per meter. Jadi kalau kita sudah tahu berapa NJOP tanah kita di wilayah tanah kita berada, kita sudah tahu NJOP berapa per meternya, tinggal kita kalikan berapa luas tanah kita, ya kan? Misalnya kan NJOP-nya misalnya 2 juta lah, misalnya aja ya 2 juta per meter. Ini NJOP untuk tanah ya. NJOP untuk tanah 2 juta. Kita punya tanah luasnya katakan 80 meter. Berarti tinggal kita kalikan aja 2 juta kali 80 meter, berarti NJOP tanah kita 160 juta, gitu ya, 160 juta. Lalu untuk bangunan juga gitu, nanti kan sudah ditentukan tuh NJOP bangunannya per meter ya kan oleh Pemda. Nanti kita tinggal hitung aja, kita kalikan dengan berapa luas tanah bangunan yang kita punya. Kalau misalnya kita punya 100, kita kali 100. Kalau kita punya 200, 200 kita kali 200 seperti itu ya. Nanti itu dijumlahkan ya, NJOP tanah dan NJOP bangunan. Seperti itu. Jadi kalau NJOP tanahnya 160 juta, NJOP bangunannya 200 juta, maka digabungkan jadi 360 juta nih NJOP tanah dan bangunannya. Gitu. Itu untuk mencari berapa nilai tanah atau bangunan. Lalu dikurangi dengan NJOP TKP. NJOP TKP ini sama dengan PTKP ya Bapak Ibu ya, sifatnya ya. Dia akan mengurangi NJOP dulu. Dia akan mengurangi NJOP dulu. Oke. NJOP NJOP TKP itu NJOP TKP itu paling sedikit ya ditetapkan pemerintah pusat apa ya mengatur Pemda paling sedikit mengurangi NJOP itu 10 juta. Tapi Pemda DKI ngasih 60 juta. Jadi misalnya misalnya NJOP tanah dan bangunan misalnya 360 juta gitu ya. Maka nanti dikurangi dulu dengan NPOP TKP, NJOP TKP 60 juta. Berarti nanti dasar perhitungannya adalah 300 juta karena 360 dikurangi dengan 60 ya. Seperti itu. Oke, setelah dikurangi dengan NJOP TKP, ya kan, baru kita kalikan dengan persentase NJOP. Persentase NJOP ini maksudnya apa? Maksudnya adalah eh, jadi nggak semua bagian NJOP itu akan dikenakan tarif PBB. Karena kalau misalnya dikenakan tarif PBB mungkin akan sangat besar nilai PBB-nya atau nilainya akan signifikan ya. Jadi harus ada nilai persentase berapa 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 dari bagian NJOP ini yang akan dikenakan tarif. Ini tujuannya juga untuk memperkecil ya, memperkecil nilai PBB yang akan turun. NJOP, sorry, NJK, NJ, persentase NJOP, ya, persentase NJOP itu diatur dalam yang diatur oleh pemerintah pusat itu paling rendah 20%, paling tinggi 100%. Sedangkan kalau untuk Pemda DKI mengatur kalau untuk lahan hunian, lahan tempat tinggal, maka persentase NJOP-nya adalah 40%. Jadi 40%, hanya 40% dari NJOP yang akan dikenakan tarif. Jadi kan lebih kecil lagi tuh PBB terutangnya ya. Hanya 40% dari NJOP total yang akan dikenakan. Sedangkan kalau untuk selain lahan hunian, misalnya untuk lahan bisnis gitu ya, lahan toko, maka NJOP, persentase NJOP-nya akan 60%. Jadi sedikit lebih besar lah ya dibanding dengan untuk lahan hunian gitu. Tapi pada dasarnya dia akan sama-sama mengurangi mengurangi nilai eh, PBB terutang seperti itu. Setelah dikurangi dengan persentase NJOP baru dikalikan dengan tarif. Tarifnya itu adalah 0,5%. Oke, 0,5%. Oke, nah ini Pemda DKI juga menerapkan 0,5% ya. Tapi kalau untuk lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan 0,25%. Oke, nah
PBB itu terutang setiap tahun ya Bapak Ibu, setiap tahun. Nah, eh, tapi Bapak Ibu kan nggak perlu menghitung berapa nilai PBB-nya, ya kan? Kan Bapak Ibu selama ini kan pasti nggak pernah menghitung sendiri ya. Jadi PBB itu akan dihitung oleh pemerintah daerah masing-masing. Nanti Bapak Ibu tinggal tinggal tahu aja tuh berapa nilai PBB-nya yang perlu dibayarkan gitu ya. Lewat namanya SPPT. SPPT itu kepanjangannya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Nanti akan dikirimkan kepada Bapak Ibu setiap tanggal 1 Januari, begitu ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi nih hitung-hitung NJOP, nggak perlu lagi apa namanya hitung-hitung pajaknya berapa, PBB-nya berapa, nanti langsung tahu karena dia mekanisme PBB ini adalah official assessment. Jadi Pemda yang akan menghitungkan berapa PBB-nya lewat rumus tadi ini ya, ini rumusnya. Makanya Bapak Ibu perlu untuk mengupdate data luasan tanah bangunan yang dimiliki. Kalau misalnya ternyata ada update ya, dan ternyata Bapak Ibu punya lebih kecil ya kan daripada yang sebelumnya, mungkin Bapak Ibu akan dirugikan kalau misalnya Bapak Ibu tidak mengupdate data kepemilikan tanah atau bangunan Bapak Ibu, karena mungkin PBB-nya akan lebih besar daripada yang seharusnya seperti itu. Jadi SPPT akan dikirimkan kepada setiap wajib pajak wajib pajak PBB ya tanggal 1 Januari tahun berjalan. Gitu. Tempat PBB terutama adalah wilayah tempat atau daerah di mana objeknya berada. Ya, sama kayak BPHTB tadi. Jadi kalau misalnya pemiliknya adalah KTP Lampung tapi tanahnya ada di Jakarta, ya maka uang PBB-nya akan masuk ke Pemda DKI seperti itu. Nah, ini bukan objek PBB ya, ini bukan objek PBB. Bapak Ibu bisa baca lah nanti ya, mirip-mirip tadi seperti seperti BPHTB, ya misalnya yang bukan objek PBB itu misalnya kantor pemerintah, ya kan? Atau bangunan-bangunan atau tanah-tanah yang digunakan untuk kepentingan umum gitu-gitu ya. Lalu untuk hutan lindung, hutan suaka alam, eh, tempat tinggal, atau misalnya apalagi nih, misalnya untuk jalur kereta api, LRT, MRT gitu-gitu ya. Itu itu yang tidak dikenakan objek PBB. Oke, nah sekarang kita masuk ke PBB P5L. PBB P5L ini em, objeknya cukup ekstrim ya Bapak Ibu ya, cukup ekstrim untuk objeknya. Yaitu adalah semua semua tanah dan atau bangunan yang berada di dalam wilayah usaha, izin usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan migas, panas bumi, mineral batu bara dan lainnya. Jadi kita bayangkan em, suatu usaha perkebunan ya atau perhutanan, lalu ada usaha pertambangan migas, pertambangan panas bumi, pertambangan mineral dan batu bara. Nah, kita bayangkan ya izin usahanya di sana. Di sana kan berarti ada tanah, ya kan, ada tanah, ada juga bangunan-bangunan. Bangunannya itu kan ya bisa bisa jadi seperti kalau perkebunan mungkin akan ada bangunan mes kah di situ atau rumah-rumah untuk pegawai kah atau perhutanan juga sama lah ya. Lalu untuk pertambangan migas ya kita bayangkan eh, misalnya kan migas itu kan ada yang di laut ya, yang di laut berarti di situ ada perairan ya, berarti untuk buminya ada perairan dan ada tubuh bumi ke bawah gitu ya. Lalu ada untuk bangunannya ada oil rig itu ya, oil rig seperti apa namanya? Apa itu namanya ya? Kalau bahasa Indonesia-nya. Pokoknya yang alat besar itu ya, kalau bahasa Inggrisnya itu oil rig ya. Untuk eh, anjungan ya, kalau nggak salah anjungan untuk menggali ke bawah tanah itu kan adalah bangunan juga ya. Jadi kalau ekstrimnya adalah untuk bisnis pertambangan di laut itu juga akan dibayar PBB-nya oleh pengusaha yang memiliki usaha pertambangan itu. Jadi seperti tadi oil rig-nya, eh, berapa berapa besar wilayah lautan yang dia pakai untuk bisnis itu nanti akan dibayar juga PBB-nya. Begitu. Lalu misalnya untuk pertambangan batu bara ya kan, yang ada di darat misalnya di Kalimantan itu kan juga akan dihitung tuh berapa hektar luas tanah yang dipakai ya kan, apa aja bangunan yang ada di sana. Lalu
apa namanya bangunan-bangunannya, kan mungkin ada bangunan-bangunan yang untuk teknis, ada untuk yang penginapan atau tempat tinggal gitu-gitu ya. Lalu lainnya ini adalah lainnya ini kita kalau kita baca di dalam definisinya, em, meliputi bumi atau bangunan objek pajak ini, selain objek pajak ini, ya kan, yang berada di wilayah perairan NKRI, meliputi laut pedalaman, perairan kepulauan, ZEE ya, zona ekonomi eksklusif, dan batas landas kontinen Indonesia, dan selain objek PBB perkotaan atau pedesaan. Simpelnya adalah Bapak Ibu tahu kalau misalnya kayak apa ya, kabel internet bawah laut, kabel internet bawah laut, eh, itu ada beritanya ya. Ya, seperti Google itu punya kabel internet bawah laut yang dia itu kabelnya melewati laut Indonesia gitu ya, laut perairan bawah laut Indonesia yang terhubung dari Singapura sampai, saya nggak tahu sampai mana ya, cuman ada ada letaknya di Indonesia, ada tuh di bawah laut Indonesia ada. Nah, si kabel itu Bapak Ibu itu dianggap bangunan tuh, itu dianggap bangunan yang mana nanti Google harus membayar PBB-nya ke Indonesia karena wayarnya atau kabelnya itu berada di wilayah laut Indonesia, dan si kabel itu kan digunakan untuk apa ya, untuk kepentingan bisnis ya, jadi itu akan ada PBB-nya seperti itu ekstrimnya eh, objek pajak PBB seperti itu ya. Nah, contoh lainnya adalah misalnya kayak kapal tanker misalnya, kapal tanker yang ada di laut ya, atau kapal, dia tuh di sini disebutkan dengan FSO, FPS. Kalau saya lihat sih di internet ini seperti seperti fasilitas produksi ya, fasilitas produksi eh, di tengah laut gitu ya. Ya itu akan menjadi objek PBB juga. Dia akan dihitung sebagai bangunan gitu ya. Jadi seperti kapal, kapal tapi dia tidak bergerak, dia akan posisi di tengah laut. Itu dia akan dihitung PBB-nya. Dia akan dianggap sebagai bangunan, gitu ya. Contohnya lagi misalnya eh, kapal tanker raksasa ini ya, lalu jaringan pipa, jaringan kabel, gitu ya. Seperti seperti itulah ya. Kalau untuk PBB P5L ini objeknya sedikit ekstrim ya Bapak Ibu. Tapi ini menjadi kewenangannya DJP. Nanti akan apa namanya diadministrasikan oleh DJP. Nah, em, simpelnya kalau Bapak Ibu lihat seperti ini ya untuk objek PBB ya. Ini ada izin usaha hutan, izin usaha kebun, ya kan? Ini kota provinsi. Nah, kota atau provinsi ini akan menjadi objek Pemda. Kalau tanah atau bangunan yang ada di dalam izin usaha hutan, izin usaha kebun, atau jaringan pipa kabel bawah laut, budidaya ikan, oil rig, kapal tanker ini akan masuk ke objek PBB P5L. Seperti itu. Nah, em, nah sekarang kita akan membayangkan ya, membayangkan em, seperti apa objek PBB di dalam sektor usaha tersebut ya, perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan lainnya. Nah, kita lihat ya, kalau misalnya untuk perkebunan ya, untuk buminya, untuk objek bumi, ya berarti kan di sana yang dipakai hanya permukaan bumi saja ya. Bangunan ya, bangunan konstruksi teknik gitu ya, yang ada di sana. Begitu juga dengan perhutanan, buminya itu hanya permukaan saja ya, permukaan saja yang dihitung. Bangunan juga ya bangunan yang ada di sana. Tapi kalau tambangan, buminya ini kan tidak hanya bagian permukaannya saja, karena mungkin ya namanya juga pertambangan, berarti mereka akan melakukan penggalian ke dalam tanah ya. Jadi jadi bumi untuk sektor usaha minyak dan gas bumi, dan yang mineral batu bara dan panas bumi, em, untuk sektor buminya, untuk objek pajak buminya akan dikenakan akan dihitung dari permukaan bumi onshore ya, permukaan bumi onshore, permukaan bumi yang ada di darat, permukaan bumi yang ada di laut ya. Jadi lautan itu akan dihitung
sebagai bumi, luasannya berapa yang dipakai, lalu tubuh bumi. Tubuh bumi ini maksudnya adalah ya berarti seberapa jauh mereka menggali ke bawah, ya, menggali ke bawah tanah, sejauh itu juga nanti luasan yang akan dihitung sebagai objek bumi dalam menghitung PBB. Begitu. Itu berlaku untuk semua jenis pertambangan ya. Karena kan pertambangan itu berarti apapun itu pasti akan menggali ke bawah tanah. Seperti itu. Jadi akan ada bumi onshore, offshore, dan tubuh bumi. Tubuh bumi itu berarti yang bagian dalam bumi itu. Begitu ya. Oke, kita ini sekarang kita bayangkan ya. Em, kita bayangkan em, bumi. Bumi itu nih ya, misalnya usaha perhutanan. Usaha perhutanan kan berarti hanya ada di ini perhutanan dan perkebunan kan hanya ada di onshore ya, hanya ada di permukaan saja ya, ada di permukaan. Kalau untuk pertambangan migas ya mungkin akan ada juga di laut ya, berarti kan dia akan dihitung buminya sebagai laut gitu ya, lautnya sebagai bumi. Lalu ada ke bagian bawah ya, ke bagian bawah tanah itu namanya tubuh bumi. Lalu eh, kalau ya baik itu onshore maupun offshore pasti ada ke bawah tanahnya begitu ya. Jadi akan ada permukaan bumi offshore dan onshore seperti itu. Nah, untuk objek PBB ini sedikit unik ya Bapak Ibu. Jadi eh, wajib pajak yang memiliki izin usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan dan lainnya ini, stepnya mereka harus stepnya adalah ya daftar NPWP dulu ya, daftar NPWP. Lalu setelah punya NPWP, mereka harus daftar objek PBB, objek PBB. Nah, setelah daftar objek PBB, maka mereka akan dapat NOP, nomor objek pajak gitu. Oke, jadi stepnya eh, empat ini ya. Jadi nggak hanya daftar NPWP, tapi dia tetap harus daftarkan objek PBB-nya supaya dapat NOP. Nah, nanti di setiap awal tahun ya, di tanggal 1 Februari atau 31 Maret, mereka harus menyampaikan SPOP namanya. SPOP ini seperti laporan ke DJP, tanahku seluas ini, bangunannya seluas ini gitu ya. Nanti DJP akan mengirimkan dulu nih SPOP-nya. Jadi dimulai dari DJP. DJP ngirim dulu nih SPOP-nya ke WP, lalu WP akan mengisi, wajib pajak akan mengisi SPOP-nya dalam jangka waktu 1 bulan dan harus dikembalikan ke DJP, ya kan? SPOP-nya itu nanti berdasarkan SPOP yang diisi oleh wajib pajak, DJP akan menentukan berapa nilai PBB terutang lewat SPPT tadi. Sama ya seperti objek PBB P2, nanti pajaknya akan ditentukan sendiri, akan ditentukan oleh DJP secara official assessment gitu ya, lewat SPPT. Lalu nanti dalam jangka waktu 6 bulan harus dilunasi PBB-nya oleh wajib pajak. Seperti itu. Em, ini untuk rumusnya ya, rumus menghitung PBB mirip-mirip ya. Cuman yang rumit itu mungkin menghitung NJOP-nya. Tapi Bapak Ibu nggak perlu menghitung NJOP-nya karena NJOP-nya pasti sudah dihitung, nanti akan dihitungkan oleh DJP. Bapak Ibu cukup nanti akan mendata berapa luasan objek tanah tanah dan atau bangunan yang Bapak Ibu miliki. Seperti itu ya. Oke, em, karena waktunya semakin sedikit ya, mungkin ini akan bisa menjadi bahan-bahan bacaan Bapak Ibu saja. Ini nice to know ya, nice to know Bapak Ibu, karena mungkin Bapak Ibu eh, mungkin yang akan memiliki atau yang akan bekerja di sektor-sektor eh, apa ya, usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan itu yang mungkin akan eh, berkaitan dengan PBB P5L ini. Begitu ya, nanti mungkin akan bisa dibaca. Kita akan lanjut ke materi bea materai. Nah, materi bea materai ini kita perlu tahu ya, bea materai ini adalah salah satu jenis pajak juga ya, Bapak Ibu. Jadi bea materai ini adalah pajak atas dokumen. Secara sederhana, dia dijelaskan adalah pajak atas dokumen. Dia adalah pajak atas dokumen. Pajak atas dokumen. Oke.
Siapa yang eh, berwenang mengadministrasikan bea materai? Ini adalah wewenangnya DJP. Oke. Jadi setiap setiap bea materai yang Bapak Ibu beli, nanti uangnya akan masuk ke negara. Nah, dasar hukumnya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, apakah semua dokumen menjadi menjadi objek bea materai? Tidak. Nah, yang menjadi objek bea materai diatur ya Bapak Ibu. Pertama, dokumen yang bersifat perdata, ya. Oke. Yang kedua, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Oke, seperti itu ya. Dokumen yang bersifat perdata bisa berupa surat perjanjian, akta notaris, akta PPAT, surat pernyataan, ya, surat pernyataan, pernyataan, dokumen lelang, gitu ya. Dokumen yang menyatakan penerimaan jumlah uang 5 juta, begitu ya. Nah, em, ini adalah dokumen-dokumen yang terutang PBB. Maaf, bea materai, begitu ya. Nah, bea materai ini hanya dikenakan satu kali tiap dokumen. Tarifnya 10.000. Tarifnya 10.000. Hanya dikenakan satu kali tiap dokumen. Gitu. Oke. Nah, ini kan dokumen yang bersifat perdata ya. Dokumen yang bersifat perdata. Nah, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, ya. Misalnya nih, ada surat perjanjian. Surat perjanjian ini misalnya sudah dibayar biaya meterainya, tapi ternyata suatu saat dia diperlukan untuk keperluan di pengadilan, maka surat perjanjian yang sama ketika dibawa ke pengadilan tidak perlu dilunasi lagi PBB-nya atau sorry biaya meterainya. Yang perlu dilunasi biaya meterainya adalah dokumen yang terutang BM, ya dokumen ini yang belum dilunasi biaya meterainya dan yang sebelum digunakan sebagai alat bukti di pengadilan itu belum dikenakan sebagai objek biaya meterai seperti itu. Nah, ini adalah dokumen-dokumen yang bukan objek biaya meterai. Contohnya adalah ijazah, lalu surat gadai, ya, lalu apa lagi nah, tanda terima gaji, gitu ya, tanda terima gaji, ya, tanda penerimaan uang, ya kan, dalam yang diperlukan dalam organisasi, gitu ya, itu tidak terutang biaya meterai. Ini ada 10 ya, ada 10 dokumen yang tidak dikenakan biaya meterai. Seperti itu. Nah, tata cara pelunasan biaya materai ada tiga, Bapak Ibu. Tiga. Saya merangkumnya menjadi tiga. Mekanisme pertama, ya, mekanisme pertama itu ada dokumen, kan? Kita bayar biaya materainya lunas. Oke, ada dokumen, kita bayar biaya materainya lunas. Itu untuk dokumen-dokumen apa? Ini dokumen-dokumen yang ini, nomor satu ini Bapak Ibu. Jadi begitu dokumennya itu dibuat, ya, maka akan muncullah apa namanya, akan terutanglah biaya materainya. Begitu kita bayar, kita lunasi, kita tempel apa namanya, biaya materainya, atau kita lewat materai elektronik atau materai percetakan, lunas biaya materainya. Oke, itu cara membayar atau melunasi yang pertama. Cara yang kedua namanya adalah pemeteraian kemudian. Maksudnya apa? Jadi ada dokumen, ya, ada dokumen, kita bayar biaya materainya, nggak langsung lunas nih Bapak Ibu, nggak langsung lunas. Tapi kita perlu minta pengesahan dulu ke kantor pos atau ke kantor pajak, baru dia tertanda lunas. Kenapa seperti itu? Ini untuk dokumen-dokumen yang ini ya, yang kurang dibayar biaya meterainya. Misalnya DJP menemukan nih, oh ada biaya meterai yang belum dibayar nih, ya kan, dari ini, ya kan. Jadi harus dilunasi dulu, lalu diminta pengesahan ke kantor pajak, baru lunas. Atau dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Kalau dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, ini nggak bisa langsung kita bayar biaya materialnya langsung lunas. Nggak bisa Bapak Ibu. Kita harus minta pengesahan dulu ke kantor pos atau ke kantor pajak, baru nanti dia akan tertanda lunas. Seperti itu. Oke. Oke, ini ada yang ketiga, mekanisme yang ketiga adalah eh, ada dokumen.
Ya, ada dokumen. Atau gini, eh, kita anggap ya, misalnya, misalnya ini, misalnya kan ada dokumen ya. Dokumen itu kan, misalnya ada dokumen, biometrinya kan terutang untuk pihak yang diberikan dokumen. Jadi, misalnya surat pernyataan lah ya, surat pernyataan. Misalnya saya menerbitkan surat pernyataan untuk eh, teman saya gitu ya. Surat pernyataan saya terbitkan untuk teman saya. Maka untuk surat pernyataan, ya, sempat hilang ya Mbak. Iya, Pak. Sempat hilang Oke, beberapa saat. oke Mbak. Izin ya saya ulang ya sedikit ya. Baik, Pak. Jadi untuk mekanisme ketiga itu adalah lewat pemungutan bea meterai. Jadi tadi seperti saya jelaskan ya, ada dokumen, misalnya saya terbitkan dokumen pernyataan ya, saya menerbitkan, teman saya yang terima dokumennya. Nah, dokumen itu kan harusnya terutang bea meterainya oleh teman saya karena dia yang menerima dokumennya. Tapi bisa saja saya yang menyetorkannya ke negara. Ya, saya yang menyetorkannya ke negara, nanti teman saya yang memberikan uangnya ke saya, ya kan? Jadi tetap uangnya adalah uangnya eh, teman saya, tapi saya yang berkewajiban untuk menyetorkannya ke negara. Itu di itu berlaku untuk dokumen-dokumen ini, hanya 4 dokumen ini. Oke, ini ada 4 dokumen. Seperti itu, Bapak Ibu. Itu adalah namanya mekanisme pemungutan. Jadi saya memungut PPN dari teman saya, eh, sorry, memungut biaya materi dari teman saya, nanti saya yang setorkan negara. Tapi eh, tetap sebenarnya dia yang terutang gitu ya, dia yang menanggung nilai biaya materi itu. Seperti itu. Oke, lalu ada bentuk meterai ya Bapak Ibu. Bentuk meterai. Bentuk meterai itu ada meterai tempel ya. Meterai tempel itu digunakan untuk dokumen yang terutang. Sorry, dokumen yang dicetak ya. Dokumen yang dicetak, dokumen cetakan lah gitu ya. Jadi kita bisa lunasin biaya meterainya dengan cara kita tempel meterainya. Lalu ada juga meterai elektronik. Ini kita gunakan untuk dokumen-dokumen yang terutang biaya meterai yang bentuknya itu adalah dokumen soft copy atau soft file atau berbentuk elektronik lah begitu ya. Kan nggak mungkin kita um, gimana caranya kita tempel ya kan, meterai tempel. Jadi kita harus pakai dokumen elektronik atau meterai elektronik gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah juga pakai meterai elektronik seperti itu ya. Atau materai dalam bentuk lain, misalnya materai dalam mesin teraan, materai komputerisasi, atau materai cetakan dan mesin teraan digital. Ini untuk dokumen-dokumen uh, yang penerbitnya itu memiliki izin dari Dirjen Pajak untuk bisa menerbitkan materai dalam bentuk lain ini, seperti itu. Lalu bisa juga ternyata materai itu ternyata bisa juga disetor dalam bentuk SSP, bukti setor gitu ya. Ini dilakukan jika pembayaran meterai dengan meterai tempel dan meterai elektronik tidak tersedia atau tidak dapat digunakan. Misalnya kita berada di wilayah terpencil gitu ya, nggak ada sinyal, nggak ada orang jual meterai, padahal kita uh, ada dokumen yang kita terutang biaya meterai. Kita bisa bayar aja lewat SSP gitu ya. Kita bayar ke kantor pos atau ke kantor pajak terdekat, kita bisa lunasi biaya meterainya gitu ya. Nanti dengan MAPKJS-nya 411611100 gitu ya. Seperti itu. Nah, ini adalah dokumen contoh bentuk meterai tempel ya. Meterai tempel, Bapak Ibu sering lihat ya. Mohon maaf, Pak. Pak Anggi share screen nggak ya, Pak ya? Oh, tadi saya sampai lupa lagi. Eh, Tadi sempat hilang ya. iya, Pak. Tadi sampai yang di pembahasan ini sih, Pak, dokumen-dokumennya aja. Aduh, ya, maaf, maaf, maaf. Sedikit lagi ya, ntar saya share screen dulu ya. Oke, Pak.
Ini dia. Ini saya sedikit ulang ya. Jadi dia materai tempel, materai elektronik, SSP, ya kan? SSP ini bentuk dokumen materai tempelnya ya, materai tempel. Ini mungkin Bapak Ibu cukup familiar lah ya dengan materai tempel ini. Ini ada karakteristiknya ya, karakteristik untuk menandakan keasliannya. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Lalu ini untuk materai elektronik, ya, materai elektronik seperti itu. Bapak Ibu yang pernah menggunakan pasti pernah lihat lah bentuknya ya. Ini juga ada karakteristik tertentu ya yang menandakan keasliannya. Gitu. Em, Lalu meterai itu, meterai tempel, dia dicetak oleh perum-peruri, ya, tapi didistribusikan oleh PT Pos. Makanya eh, distributor utama dari meterai tempel itu ya PT Pos, gitu ya. Tapi dia dicetak oleh perum-peruri. Tapi kalau meterai elektronik, dia diproduksi oleh perum-peruri, tapi dia didistribusikan bisa oleh perum-peruri, ya, atau bisa oleh eh, distributor lain selain Perumbruri karena dia didistribusikan lewat website gitu ya. Kalau websitenya resmi Perumbruri itu dari ematerai.co.id, kalau distributor lain skillacademy.com, pinet@ematerai.co.id seperti itu ya. Oke, itu saja mungkin Bapak Ibu, mohon maaf mungkin saya tidak bisa menjelaskan materai ini, materi tentang materai ini keseluruhan, tapi yang pada dasarnya eh, secara umum yang perlu Bapak Ibu tahu tentang bea materai mungkin sudah cukup ya dari penjelasan saya. Nanti untuk materi-materi tambahan berikutnya Bapak Ibu bisa baca di materi yang nanti akan saya kirimkan ya ke Mbak Asti. Nanti Bapak Ibu akan terima. Em, Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau bertanya Bapak Ibu terakhir. Oh iya, saya lupa mengumumkan ya. Tadi pemenang untuk penjawab soal benar tercepat ya. Bentar ya, saya coba rekap dulu ya. Saya sudah coba merekap Pak Anggi, mau saya kirimkan hasil rekapnya Pak? Oh gitu, boleh Mbak Ya. coba di PM ke saya. Oh iya Pak, sebentar Pak. Oh ya, Sudah sama saya berarti ya kirim. Mbak. Iya Pak. Oke, Bapak Ibu, setelah kami rekap perhitungan saya dan Mbak Asti sama ya. Jadi untuk penjawab benar terbanyak itu adalah Ibu Wilamaya ya. Selamat ya Ibu Wilamaya. Nanti akan kami kirimkan apa namanya saldo GoPay atau Grab atau OVO gitu. Nanti silakan Mbak Asti tolong kirimkan ke saya nomor yang bisa saya top up gitu ya. Oke Pak, siap Pak. Ya ini selanjutnya mungkin Bapak Ibu, saya minta maaf karena materi hari ini memang sangat padat ya PPH satu yang digabungkan dengan materi bea materai, PBB dan BPHPB mungkin tidak akan bisa maksimal semuanya, tapi yang paling penting menurut saya lebih di PPH pasal 21-nya ya, yang Bapak Ibu mungkin eh, apa namanya yang mungkin akan paling sering Bapak Ibu temui ya nanti dalam dalam bisnis atau pekerjaan Bapak Ibu. Mudah-mudahan materi hari ini dapat Bapak Ibu pahami dengan baik, ada manfaat untuk Bapak Ibu. Dan kalau misalnya Bapak Ibu ada kendala atau masih kebingungan nanti dalam misalnya membaca materi yang saya buat,
Nanti Bapak Ibu bisa bisa hubungi saya ya, nanti kita bisa diskusi seperti itu. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya ya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Anggi, terima kasih Pak atas ilmu, materi, serta pengalaman yang sudah dibagikan kepada kami semua. Alhamdulillah untuk pemaparan materi hari ini sudah sangat rinci, jelas, dan lengkap ya Pak ya. Jadi semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Anggi tadi bisa menambah pengetahuan serta wawasan dan pemahaman teman-teman khususnya terkait PPh pasal 21, kemudian PBB, BPHTB dan juga Bea Materai. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada peserta brevet yang pada hari ini sudah hadir dari pagi sampai dengan sore. Terima kasih atas partisipasi aktif dan antusiasnya dalam tadi menjawab kuis. Kemudian ada teman-teman yang juga memberikan pertanyaan kepada Pak Anggi. Semoga apa yang dipelajari teman-teman hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ya untuk kehidupan teman-teman ke depannya. Amin. Baik Pak Anggi, seperti biasanya sebelum kita menutup kelas ini, saya izin untuk mendokumentasikan dulu ya Pak ya. Kita foto bersama terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang tidak berhalangan untuk on cam, bisa on cam terlebih dahulu ya. Mohon maaf Pak Anggi, untuk share screen-nya apa bisa di luar dulu Pak? Oke, siap. Terima kasih Pak. Untuk Kak Melati ini ya sedang berhalangan untuk on cam, jadi nggak apa-apa, kita langsung saja. Kasih senyum terbaik ya teman-teman semua. 1, 2, 3. Lagi kita minta jempolnya seperti biasa. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman semua dan Pak Anggi. Saya selaku moderator pada kelas brevet pada hari ini, mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam menemani teman-teman semua. Saya cukupkan kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Sama-sama Kak.